Assalamualaikum geng, kembali lagi dengan Dwihat. Kali ini kita akan potong HPL berdasarkan gambar yang telah dibuat untuk membuat tambahan kabinet gantung seperti pada gambar. Jadi sebelum ini saya desain dulu. Jadi yang seperti yang ditunjuk pada panah ini adalah kabinet yang akan saya buat, termasuk dengan pintu kaca akriliknya. Jadi nanti bersebelahan dengan kabinet yang lama. Nah, saya menggunakan cutter untuk memotong kali ini karena ukurannya sangat rapat ya. Oke, kita potong dulu HPL-nya menggunakan cutter. Saya motong yang 3 besar aja secara cross cut. Penggunaan cutter ini cukup efektif ya, karena dia lebarnya nggak nyampe 1 mili lebar mata potongnya. Berbeda dengan menggunakan misalkan table saw atau menggunakan circular saw itu sekitar 2 mili. Jadi kalau untuk yang rapat, HPL-nya memang di gambar kita benar-benar rapat, sebaiknya kalau saya pakai cutter ini. Cuman memang harus berapa kali potong ya, jadi nggak sekaligus. Jadi kita agak tekan, kemudian kita geser sekitar 5 kali ya mungkin sekitar 3-5 kali, kemudian langsung kita patahkan aja HPL-nya. Sekarang kita potong secara cross cut plywoodnya. Ini juga sama, saya potong 2 besar dulu, jadi yang bagian atas ada 4. Kemudian sekarang kita potong HPL menjadi lebih kecil sesuai dengan gambar. Karena tadi saya potongnya sekitar 4 besar. Nah, sekarang saya potong lebih kecil-kecil lagi sesuai dengan gambar. Nah, ini cukup banyak menggunakan HPL-nya, jadi bagian luar sama bagian dalam, begitu juga yang rak, ada 2 rak di tengah, itu juga semua kita lapisi dengan HPL. Jangan lupa saat menggunakan table saw untuk memotong HPL itu di sisi fence-nya, di pagarnya itu saya selipin HPL di celahnya itu, jadi agar HPL-nya nggak masuk ke dalam celah. Setelah semua HPL telah kita potong sesuai dengan gambar, sekarang saatnya memotong plywood ya, menjadi bagian-bagian sesuai dengan gambar juga. Dan kemudian setelah semua plywoodnya telah kita potong, langsung kita lemkan HPL dan plywood. Saya ngasih lemnya ke HPL dulu, baru kemudian ke plywoodnya, agar kalau tumpah-tumpah bisa langsung ke plywood. Menggunakan lem taco ya, karena kekentalannya itu pas menurut saya gitu. Jadi nggak terlalu kental, nggak terlalu
juga encer. Jadi bener pas gitu. Saat ini kita merekatkan HPL ke plywood di bagian raknya ya. Rak 2 itu untuk bagian tengah, rak tengah. Sebanyak 2. Selain rak yang di tengah, saya juga langsung ngelem bagian dalam dari bagian plywood yang atas dan bawah, tapi hanya yang bagian dalam aja. Yang luar setelah dirakit. Setelah semuanya sudah direkatkan dengan HPL plywoodnya, kemudian HPL bagian tepi-tepinya saya potong dengan goiki saya. Ini lebih efisien dia, karena nggak menggunakan listrik, nggak menggunakan baterai, juga tidak berisik daripada harus menggunakan trimmer. Dan kerjaan juga jadi lebih cepat ya. Nah, kemudian setelah potongan untuk rak dan bagian atas dan bawah, saya potong lagi plywood untuk bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Setelah saya cross cut tadi, kemudian saya potong menjadi 2 bagian dengan table saw. Kemudian langsung aja saya lemkan dengan HPL kedua bagian sisi kanan kiri tadi, di yang bagian dalam ya. Jadi HPL-nya saya lemkan ke plywood untuk bagian dalam. Menggunakan trimmer saya membuat lubang sedalam 1 cm untuk bagian penutup belakang. Nah, jadi di bagian sisi kanan kirinya itu saya lubangin dengan trimmer, tapi tidak sampai ujung ya. Jadi saya kasih batas kira 1 cm dari ujung. Tapi untuk keraknya tapi untuk bagian atas dan bawah itu trimmernya kita trimming sampai habis ya, sampai ujung ke ujung. Kita bikin lubang untuk rumah lampu di bagian sisi kiri
dari rak. Jadi salah satu aja ya. Jadi kita buat. Oke, kemudian kita coba pasang dan pas ukurannya ya. Jadi lebarnya pas. Menggunakan trimmer 6 mili. Kemudian nih saya bikin lubang kabel dari LED-nya, nanti kabelnya itu ke belakang. Jadi ini sedikit saya pahat. Ini sekarang saya bikin pintu kabinetnya. Jadi saya potong sesuai dengan ukuran. Sekarang kembali ke pemasangan rumah lampu. Jadi saya pasang dulu untuk bagian atas dan bawah agar ini rumah lampunya pas di tengah ya. Dan jadi ini ternyata setelah saya ukur berkelebihan, kita tandain dan kemudian kita potong dengan meter saw. Nah, rumah lampu LED-nya ini kita lemkan ke bagian plywood. Saya menggunakan Presto, dan kemudian ujungnya jangan lupa saya tambahkan juga plywood sesuai dengan ukuran itu bagian atas, agar cahaya lampunya tidak tembus ke atas, tembus melewati HPL. Oke, setelah saya ukur LED-nya, saya akan potong di bagian yang memang untuk dipotong ya, ada tanda gambar guntingnya. Dan kemudian ini saya lubangi rumah LED-nya, rumah lampunya ini agar bisa di skrup agar lebih kuat. Nah, kemudian sekarang kita pasang lampu LED-nya. Nah, sekarang saatnya buat lubang untuk rak. Jadi sehingga saya maunya tuh raknya tuh tidak paten ya, posisi dan lokasinya gitu. Jadi bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan. Karena itu saya membuat lubangnya ya, menggunakan ini hole jignya ini. Dari bawah kira-kira keempat ya. Jadi lubang keempat baru saya lubangin sampai ke atas. Oke, sekarang kita ukur untuk ambalannya itu diameter 5 mili juga. Jadi kita cari mata bor diameternya 5 mili ya. Di sini ada 3, jadi saya cari yang 5 mili. Nah, kebetulan langsung dapat ya. Ini yang 5 mili. Jadi akan kita gunakan untuk membuat lubangnya. Oke, langsung aja kita bor. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk diukur kedalaman ya. Jadi sesuai dengan ambalannya itu. Kira-kira di 1 cm. Oke, ini saya borkan semua sampai kira-kira 2 kali pindah ya. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini untuk sisi bagian belakang ya. Jadi kita patokannya itu rumah lampu. Jadi nanti agar patokan ini bisa sama dengan sisi sebelah kanan dari plywood ya. Dari kabinet maksudnya. Oke, kemudian kita di bagian depan lubangnya. Jadi lubangnya itu di satu sisi itu ada 2, belakang sama depan. Tadi bagian belakang, sekarang bagian depan. Jangan lupa itu sama ya. Jadi lubang yang keempat ya, keempat dari bawah. Dan kemudian nih kita pindah, kita geser untuk yang kedua. Kita pasang untuk penandanya apa? Untuk lokasi, penanda lokasi. Kemudian kita bor lubang sisanya sampai kita pindah yang ketiga ya.
Nah, jadi seperti ini. Nanti terakhir bagian yang ketiga kita bor, dan kemudian jangan lupa untuk selalu kita bersihkan. Oke, sekarang saatnya kita rakit. Kita lubangin dulu menggunakan countersink, dan kemudian langsung kita skrupkan dengan pan skrup yang 5 cm. Oke, sekarang saatnya untuk membuat French plate-nya bagian belakang dengan mengukur dari kabinet itu sendiri. Jadi biar ukurannya kira-kira pas. Kita pasang French plate-nya sesuai dengan tinggi yang kita inginkan. Saatnya memasang kabel dari LED ke trafo ya. Tapi sebelum itu saya mau motong penutup belakang. Jadi setelah udah ukurannya pasti, baru saya potong. Jadi kira-kira kanan kiri atas bawahnya itu saya tambah 1 cm. Tapi mungkin nggak sampai 1 cm, jadi sekitar 8 mili. Kali ini saya menggunakan sirkulaso ya untuk motongnya. Oke, setelah saya pasang bagian belakangnya dan ternyata pas. Selanjutnya saya buat untuk engsel sendoknya, buat lubang dulu. Nah, jadi saya menggunakan alat yang hitam ini itu untuk penanda lubang engsel sendok. Saya pertama nih coba pakai ini. Jadi dia buat dulu lubang di bagian yang engsel sendok satunya. Jadi saya tandain dulu dengan menggunakan punch hole. Seperti itu. Kemudian baru saya bor. Bornya jangan besar-besar aja, yang kecil aja, yang 3 mili. Kemudian setelah udah dibor untuk bautnya, yang di sebaliknya kita juga punch hole untuk kira-kira itu lubang dari engsel sendoknya. Nah, kita lakukan hal yang sama di bagian satunya atas. Nah, ini jaraknya 10 cm ya, sama. Jadi 10 cm dari ujung. Jadi kita punch hole dulu lubang untuk penanda, kemudian kita bor sedikit aja ya, jadi dengan menggunakan 3 mili, dan kemudian kita tandain. Setelah kita masukin penanda lubang engsel, kemudian kita tandain untuk engselnya. Nah, sekarang kita bor untuk engsel sendoknya menggunakan mata 35 mili. Jadi ini memang alat bantu engselnya sendok ini pas ya, jadi lubangnya itu betul-betul pas, nggak bergerak. Kemudian kita baut. Ini hanya untuk sebagai penanda aja. Nanti ini kan hanya untuk, karena nanti akan dicopot. Nah, untuk lubang skrupnya ini sudah ada di alat bantu ini. Jadi tinggal kita skrup aja menggunakan mata bor 2 mili. Tinggal langsung pasang dan tidak bergeser ya, jadi nggak perlu pakai alat bantu siku atau apa, karena lubangnya sudah presisi. Setelah ini saya buat untuk kaca akriliknya ya. Apa itu saya pasang engsel sendok? Karena sebagai penanda agar lebarnya akrilik itu bisa pas, jadi dan sampai dia lebih lebar, jadi sehingga kepotong engsel sendoknya. Nah, sekarang saya akan lubangi sesuai dengan tadi yang sudah kita garis-garis. Jadi itu sekitar 11 cm sama 6 cm ya kira-kira. Dan kita lubangin menggunakan jigsaw. Setelah sudah lubang, kita rapikan. Kemudian jangan lupa untuk diamplas. Oke, sekarang kita lemkan
Karena ini kabinetnya sudah kita rakit, kemudian kita pasang HPL-nya. Langsung kita lem di semua sisi. Nah, ini karena ukurannya HPL itu benar-benar pas ya, seperti saya bilang sebelumnya, makanya saya menggunakan cutter. Karena itu pada saat pemasangan kita benar-benar harus pas gitu, karena hanya menyisakan sekitar setengah senti. Oke, kemudian ini kita countersink dan kita skrup bagian yang masih belum, yang terutama bagian bawah karena baru dipasang ya. Jadi setelah bagian cover belakang udah dipasang, kemudian kita sekarang pasang semua sisinya dengan skrup. Dan sebelumnya kita countersink dulu, baru pasang skrupnya. Saya menggunakan skrup drywall yang 5 cm. Ya, setelah HPL-nya terpasang, seperti biasa kita potong sudut ujung-ujung tepiannya dari HPL menggunakan goiki. Nah, sekarang kita rekatkan lagi HPL di bagi sisi lainnya, di samping. Setelah HPL direkatkan di sisi kanan kiri atas bawah, kali ini saya menggunakan trimmer agar lebih presisi ya di ininya. Tapi sebenarnya pakai goki juga nggak masalah. Cuman kali ini saya pingin pakai trimmer. Seperti biasa pakai matanya yang flush straight bit. Jangan lupa juga kita pasang penutup rumah lampu. Kebetulan ini saya rumah lampunya menggunakan merek Taco. Nah, sekarang kita pasang kabel yang setelah dikeluarkan tadi, kita pasang konektornya. Nah, kira-kira ditaruh di bawah bagian belakang ya. Jadi itu udah saya sesuaikan dengan covernya, maju sekitar 23 mili ke dalam. Nah, ini saya pasang menggunakan lem double tape ya. Nah, seperti ini kita pasang. Dan ternyata saya lupa memasang French grid di kabinet. Karena itu saya menggunakan pocket hole untuk skrupnya. Oke, kita ini dulu kita setup untuk batas dari mata bornya agar tidak lewat. Kita buat lubang pocket di kanan kiri 2, masing-masing 2. Kemudian di tengah juga kita buat lubang pocket ya.
Oke, setelah semua lubang sudah kita buat pocket hole-nya, sekarang saatnya kita skrup. Nah, ini saya pertama kali punya produk dari Crack Tools ya, yaitu mata obengnya. Dia bentuknya square, segi 4, dan juga skrupnya itu juga dari Crack, itu juga sesuai dengan mata obengnya, yaitu segi 4. Oke, sekarang ini saya punya skrup dari Crack ini ada 2 panjang. Yang pertama 32 mm, yang keduanya 38 mm. Setelah saya tes dulu, ternyata 32 mm udah cukup. Jadi usahakan agar jangan sampai tembus ya. Jadi saya menggunakan yang 32. Oke, ini langsung saya skrupkan yang skrup dari Crack tadi, dan ternyata sangat enak ya, sangat enak dan sangat kokoh, sangat ngikat, sangat gigit skrupnya ke plywood. Memang luar biasa produk Crack ini. Jadi semuanya berjumlah 8 lubang pocket ini saya baut semua. Sebenarnya ini berlebihan ya, kebanyakan. Cuman karena saya senang aja dengan produk Crack ini, jadi saya ingin coba skrupin semua. Selain itu juga pastinya lebih kuat ya, karena skrupnya banyak, ada 8. Oke, sekarang saatnya kita pasang switch atau saklarnya, switch on off-nya. Jadi saya ambil kabel 2 untuk menyambungkan dari switch tadi ke trafo. Ini warna coklat dan warna biru. Oke, saya masukin dulu ke trafonya, bagian ujung kabel satunya, terus kemudian di skrup. Setelah itu ujungnya satunya kita pasang switch. Ini juga kita skrup ke dalam tempat kabel. Yang kita gunakan adalah yang L ya, yang line untuk ke switch ya. Jadi switchnya hanya untuk mematikan jalur lainnya. Jadi ini switchnya kita pasang di bagian bawah dari kabinet. Setelah kabel masuk ke dalam switch, kemudian kita kencangkan, kita tambah skrup lagi di bagian switch. Sekarang kita pasang kabel dari listrik ke dalam, dan ini ukuran kabelnya itu 6 mili. Jadi kita cari mata bor juga yang 6 mili. Ini ada sedikit lepas, nah, jadi kita lem aja, dan kemudian dikuatkan dengan klep. Nah, sekarang saya menggunakan konektor yang model seperti ini. Jadi ini mudah ya. Jadi serabut tembaga dari kabel itu kita gabungin tanpa perlu kita putar-putar atau tanpa kita putar lilit-lilit. Tanpa perlu kita lilit, kita gabungin aja di tengah, di bagian yang ada timahnya itu, di konektor itu. Dan kemudian kita tembakkan dengan heat gun sampai dia meleleh, baik plastiknya sampai timahnya. Oke, jadi kita panasin betul-betul sampai dia meleleh.
Nah, seperti ini kira-kira hasilnya udah merekat. Jadi bisa dilihat di bagian timahnya pun juga meleleh ya, meleleh dan mengikat serabut tembaga dari kabel-kabel itu. Jadi nyatu. Dan ini kelebihannya bisa anti air. Oke, berikutnya kita pasang konektor di sebelahnya yang dari LED. Di switchnya kita kuatin. Di switchnya kita pasang ini. Oke, sekarang kita tutup cover dari switch on off ya. Nah, sekarang saatnya kita pasang engsel sendoknya di bagian kabinet dulu. Kita pasang dua-duanya ya, jadi bagian yang atas sama bagian yang bawah. Karena ukuran dari rak yang di tengah itu terlalu panjang, ini saya potong, jadi sesuai dengan panjang setelah covernya kan, soalnya covernya agak masuk ya, jadi sekitar 22-23 mili ke dalam, jadi lebih masuk daripada biasanya saya buat, jadi saya potong sedikit di bagian ujung belakang untuk kedua raknya. Tes dulu hasil dari lampunya. Nah, bagus ya. Jadi saya lebih suka untuk yang rak yang bisa dipindah-pindah ini, saya menggunakan LED ditaruh di samping. Oke, sekarang kita trimming HPL yang udah dipasang di pintu kabinet. Jadi kita potong bagian tengahnya ini, kita buang. Yang nantinya akan dipasang kaca akrilik. Dan sisi bagian dalamnya ini saya menggunakan kertas sif ya, warna abu-abu, warna grey. Sama dengan ini bagian depannya rak, bagian depannya kabinet juga saya menggunakan kertas sif ini. Waktu beli kaca akrilik itu ujung-ujungnya masih tajam ya, jadi saya bikin rounded, saya bikin bulat, jadi roundnya 15, menggunakan round 15, jadi semua sudut-sudutnya saya bulatkan dengan round 15. Oke, saya menggunakan ini pengunci pengunci kaca. Saya beli satu kotak gitu. Jadi nggak saya lem atau apapun, karena nanti kalau misalkan kaca akriliknya pecah atau tergores jelek gitu, jadi saya ganti, saya mudah gantinya. Jadi saya menggunakan ini pengunci ini, cukup dibaut aja di sisi-sisi kaca. Oke, sekarang kita buka kertasnya dari kaca akrilik, kemudian kita pasang. Nah, jadi tinggal diputar aja itunya, pengunci kacanya itu, udah langsung dia rapat ya. Oke, mudah ya pasang itunya, kunci akrilik dan kaca akriliknya sendiri. Nah, sekarang kita pasang engsel sendok yang di pintu kabinet. Saya menggunakan screwdriver aja untuk mengencangkan ya, agar biar nggak jebol, biar nggak dol gitu. Oke, sekarang saya pasang pintu kabinetnya ke kabinet gantung ini. Yang mudah tinggal dicekak aja di ujung-ujungnya. Saya juga menggunakan engsel sendok dari Taco. Nah, sekarang saatnya kita pasang RFID lock door. Jadi pertama kita ukur dulu ya. Jadi antara bagian dalamnya itu
dengan kotak penguncinya itu sekitar 3 cm setelah saya ukur. Jadi kedalamannya 3 cm. Nah seperti ini, yang di bagian dalam itu 3 cm ya sampai keluar. Nah tinggal sekarang kita pas-pasin lubang kuncinya itu. Nah setelah itu saya jepit dengan klem agar tidak bergerak, kemudian saya skrup. Nah ini adalah biayanya, jadi memang cukup ini ya, cukup mahal karena memang banyak pernak-perniknya gitu. Nah ini cara bukanya, jadi tinggal ditaruh di bagian kira-kira tempat kuncinya itu, RFID-nya langsung kebuka. Nah seperti itu, simple, langsung terkunci. Nah dan ini ada juga yang bentuk kartu ya, jadi selain bentuk kayak gantungan kunci tadi, kita dikasih yang kartu juga. Jadi dapatnya 2, gantungan kunci ini sama kartu. Oke, sekian ya, jadi sudah terpasang. Alhamdulillah, ini untuk menambah kabinet dari kabinet yang pernah saya buat sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.